Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat ini, 50 km awan kelabu di langit telah sepenuhnya berubah menjadi 5 warna. Di tengah, awan telah terdistorsi untuk membentuk lubang yang sangat besar, dan cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar darinya, menyelimuti gunung yang mengapung di bawah. Gunung yang diselimuti oleh tirai lampu hijau dilapisi dengan lapisan cahaya keemasan. Itu tampak seperti gunung emas yang mempesona. Di ruang rahasia rumah gua, Hanli duduk bersila dengan mata tertutup. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Dia tampak seperti dewa lapis baja emas. Di dada dan perutnya, 11 titik cahaya keemasan bersinar terang seperti bintang. Di dekatnya, ada pusaran emas seukuran kepalan tangan yang perlahan mengembun dan terbentuk. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit, dan awan berwarna-warni di langit segera melonjak dengan liar. Sinar emas yang awalnya tenang dan damai tiba-tiba bergetar dan berputar dengan cepat. Segera, berubah menjadi pilar raksasa tornado emas yang menghubungkan langit dan bumi. Tirai cahaya hijau yang menyelimuti gunung ditabrak oleh pilar raksasa ini, dan langsung runtuh. Sinar emas jatuh langsung ke rumah gua di gunung. Gunung terapung tiba-tiba bergetar, dan seluruh gunung tenggelam. Gelombang udara yang sangat keras menyapu ke segala arah. Pemuda berwajah bulat, yang terbang dari bawah, tersapu oleh gelombang udara ketika dia berada di dekat gunung. Perisai cahaya pelindung yang baru saja menyala di permukaan tubuhnya runtuh, dan dia tersapu. Seluruh tubuhnya menabrak gunung pendek di dekatnya. Baru saat itulah dia menstabilkan tubuhnya. Setelah wajahnya memerah, dia memuntahkan seteguk darah. Namun, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dia dengan hati-hati melayang di udara. Dia melirik jurang yang dalam di bawah, dan kemudian dia melihat ke gunung yang jauh. Di telapak tangannya, dia memegang jimat rahasia perak dengan erat. Setelah pilar cahaya emas mendarat di puncak gunung, itu langsung hancur dan berubah menjadi cahaya keemasan yang memenuhi langit seperti debu, bersinar terang saat berhamburan ke bawah. Di ruang rahasia rumah gua, Hanli tiba-tiba membuka matanya, dan matanya memancarkan cahaya keemasan. Pusaran emas di dada dan perutnya segera berputar dengan gila-gilaan, dan kekuatan hisap yang kuat datang darinya. Hembusan angin terdengar, dan cahaya keemasan yang memenuhi langit, bersama dengan origin energi yang padat di sekitarnya, mengalir menuju pusaran di dada dan perut Hanli. Itu luas dan perkasa seperti sungai yang bergelombang, dan mengesankan sangat mencengangkan. Bukaan abadi ke-12 terbentuk. Penatuali, ini, pemuda berwajah bulat, yang melayang di luar puncak gunung, memandangi sungai emas yang berputar di atas puncak gunung. Dia sangat terkejut sehingga dia hampir tidak bisa berkata-kata. Dia cukup beruntung untuk melihat dewa lain menerobos, tetapi tidak satu pun dari mereka sekuat ini. Saat dia diliputi oleh keterkejutan, gemuruh memekakkan telinga lainnya datang dari kehampaan. Setelah itu, ada jeritan kacau yang datang dari jurang di bawah. Situasinya sepertinya tidak terlalu bagus. Bisakah mereka bertahan? Namun, ketika pemuda itu melihat ke bawah, pandangannya terhalang oleh lapisan pegunungan. Dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Keraguan-raguan di wajahnya menjadi semakin intens. Dia mengepalkan tinjunya, dan keringat di telapak tangannya telah menodai jimat itu. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan menyuntikkan gumpalan kekuatan spiritual ke jimat itu. Cahaya hijau tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya dan melesat ke arah rumah gua Hanli dengan suara melengking. Kemudian, pemuda berwajah bulat itu berbalik dan langsung menghambur ke jurang di bawah. Saat ini, jurang sudah menjadi sepanci bubur. Tirai cahaya Qian yang dibangun oleh para murid dari Sekte Tao Naga Api telah rusak dan hancur.
Hanya beberapa orang di beberapa daerah yang masih berjuang untuk mengontrol spanduk hijau. Kabut sudah keluar dari area yang runtuh dan menyebar ke atas. Sepertinya akan menelan lebih banyak puncak gunung. Pemuda berwajah bulat melihat bahwa Hu Zhen sedang memimpin murid-murid Tao Naga Api untuk mundur ke atas. Wajah gelap Hu Zhen penuh dengan kesuraman. Begitu dia melihat pemuda berwajah bulat, dia segera terbang dan bertanya, "Luo Tang, apakah Anda sudah memberitahu Penatuali?" "Sudah, tapi Penatuali berada di saat kritis untuk menembus alam. Aku tidak tahu kapan dia akan keluar," kata pemuda berwajah bulat itu. "Ada anomali di jurang yang belum pernah terjadi dalam hampir 10.000 tahun. Tetuali adalah satu-satunya tetua di alam abadi sejati di alam rahasia sekarang. Jika dia tidak bisa keluar untuk mengambil alih situasi secepat mungkin, saya khawatir," Hu Zhen berkata dengan cemas. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, raungan binatang aneh datang dari bawah, dan segerombolan hantu putih melonjak keluar dari jurang. Mereka tidak peduli apakah ada kabut tebal atau tidak, dan hanya bergegas ke pegunungan terapung di atas. Sepanjang jalan, murid-murid Tao Naga Api mengaktifkan senjata sihir dan menyerang monster putih ini. Untuk sesaat, cahaya aliran 5 warna menyala di mana-mana di atas jurang. Pedang terbang dan roda harta karun beterbangan kemana-mana, dan api serta es jatuh dalam kekacauan. Dalam sekejap, hampir 1000 hantu putih terbunuh. Daging dan darah berceceran di udara, dan potongan-potongan mayat White Ghost beterbangan kemana-mana. Hantu putih yang tidak dihentikan dan keluar dari kabut tebal tidak terbang jauh sebelum kulit mereka menjadi hitam, mereka mencengkeram leher dan jatuh ke dalam jurang kesakitan. Namun, meski begitu, hantu putih ini tampaknya sudah gila saat bergegas ke atas tanpa peduli. "Apa yang terjadi?" Pemuda berwajah bulat itu tercengang saat dia bergumam. "Saya pikir, mereka terlihat seperti mereka berlari untuk hidupnya," kata Hu Zhen perlahan saat sedikit ketakutan muncul di matanya. Pada saat ini, raungan binatang buas terdengar lagi. Suara itu berasal dari tempat yang sangat dekat dengan mereka. Dalam kabut tebal, bayangan hitam raksasa tiba-tiba melompat keluar, membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan selusin hantu putih dalam sekejap. Kemudian, dengan cepat mundur. Setelah itu, di sisi lain kabut tebal, 2 bayangan hitam lagi melesat keluar dan juga menarik lebih dari selusin hantu putih kembali ke kedalaman kabut. Itu sangat cepat, dan tersembunyi di kabut tebal. Pemuda berwajah bulat itu bahkan tidak melihat bayangan monster itu. "Apa itu?" teriaknya ketakutan. Pemuda berkulit gelap menggelengkan kepalanya diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa. "Apa yang harus kita lakukan? Jika kami terus mundur seperti ini, kami tidak akan dapat menyerahkan eliksir manapun tahun ini. Jika sekte menyalahkan kita, ekspresi pemuda berwajah bulat itu jelek dan dia tidak bisa melanjutkan. Alis Hu Zhen bersatu erat saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal terhadap Penatuali, tapi itu saja, dan dia secara alami tidak berani merasa kesal terhadapnya. "Kita tidak bisa mundur lagi. Mari kita abaikan hantu putih itu dan fokus menghadapi monster di kabut tebal. Murid, dengarkan pesanan saya. Berkumpul dengan cepat dan bersiap untuk melawan musuh." Hu Zhen mengertakkan gigi dan berteriak. Meskipun banyak murid dari Sekte Tao Naga Api sudah panik, setelah mendengar ini, mereka masih berkumpul. "Bentuk formasi pedang Sekte Myriad," teriak pemuda berkulit gelap. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak ragu untuk membuat gerakan pedang dan mengendalikan pedang terbang mereka untuk melayang di udara. Para murid yang tidak memiliki pedang terbang juga mengangkat telapak tangan dan menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam formasi pedang. Formasi pedang Sekte Myriad adalah formasi pedang yang agak mendasar dan biasa dalam Taoisme Naga Api. Tidak membutuhkan formasi pedang yang rumit untuk dikoordinasikan.
Selama ada cukup banyak pedang terbang yang terhubung satu sama lain, itu bisa mengerahkan kekuatan yang besar. Di antara pegunungan terapung, ribuan pedang terbang melayang ke udara. Lampu pedang menyatu satu sama lain dan menghasilkan suara dengung yang padat. Mata Hu Zhen langsung berbinar. Dia tidak menyangka bahwa formasi pedang yang dia bentuk secara mendadak akan memiliki potensi yang begitu besar. Jika itu masalahnya, sangat mungkin untuk membunuh binatang aneh di kabut tebal. Bunuh! Hu Zhen berteriak dengan suara rendah. Begitu dia berteriak, semua orang bergema. Teriakan perang yang menghancurkan bumi segera bergema di seluruh jurang. Di udara, terdengar suara dentang keras. Ribuan pedang terbang berkumpul bersama seperti semburan pedang terbang yang bergolak, melonjak ke kabut tebal di bawah. Hantu putih yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari kabut tebal tersapu ke semburan pedang terbang yang berwarna-warni dan langsung mati. Raungan yang menghancurkan bumi terdengar. Kabut tebal di jurang melonjak dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, menelan semua pedang terbang dalam sekejap. Baang, baang, baang. Serangkaian suara logam bertabrakan terus-menerus datang dari kabut tebal. Ratusan pedang terbang terkena kekuatan yang kuat dan kehilangan kendali, terbang keluar dari kabut. Bahkan ada beberapa yang langsung roboh, menyebabkan orang-orang yang mengendarai pedang menjadi sangat terguncang. Mereka semua muntah darah dan terluka parah. Dalam kabut tebal, 9 kepala ular hitam sebesar gunung muncul dari kabut. Masing-masing memiliki sepasang pupil vertikal emas tua yang panjang dan sempit, menatap dingin ke semua orang. Kepala mereka sedikit gemetar. Lidah panjang dan merah berkedip-kedip masuk dan keluar dari mulutnya, mengeluarkan suara mendesis. Hu Zhen hanya bertemu dengan tatapan salah satu kepala, dan dia merasa seluruh tubuhnya telah jatuh ke gudang es. Dia tidak lagi memiliki niat sedikit pun untuk melawan. Dia jelas berada di atas dan ular raksasa di bawah, hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya, kami pasti mati. Nyatanya, dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran yang sama. Hampir semua orang sudah putus asa, sampai-sampai mereka lupa untuk melarikan diri. Sesaat kemudian, 9 kepala ular raksasa itu mundur bersamaan, membuka mulut dan meludahkan angin yang mencurigakan, merobek ke arah langit. Makhluk jahat, beraninya kamu. Pada saat ini, suara yang sangat bermartabat tiba-tiba datang dari atas semua orang. Semua orang masih dalam keadaan shock. Sebelum mereka bisa mengangkat kepala untuk melihat, mereka hanya melihat kilatan lampu hijau di depan. Sesosok sudah muncul di depan mereka. Dia tinggi dan lurus. Jubah hijaunya berkibar tertiup angin. Seluruh tubuhnya tampak diselimuti cahaya berkilau, membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Penatuali, Hu Zhen memanggil. Ketika semua orang melihat ini, semua berteriak satu demi satu. Mereka seperti orang tenggelam yang berjuang di ranjang kematiannya dan tiba-tiba ditangkap. Perasaan terlahir kembali ini membuat semua menangis bahagia. Han Li mengayunkan lengan baju ke udara, dan angin sepoi-sepoi bertiup, membawa semua orang ke udara dan terbang lebih dari 50 km. Kemudian, dia menekan dengan satu tangan, dan cahaya hijau menyembur keluar darinya. 9 pedang terbang hijau melayang di udara, dan ratusan ribu lampu pedang hijau terbang keluar, membentuk layar cahaya pedang hijau yang hampir menutupi seluruh jurang. 9 kepala ular raksasa secara bersamaan bertabrakan dengan 9 lampu pedang hijau besar yang membentuk layar pedang, dan ditolak oleh cahaya pedang. Seluruh layar pedang cahaya hijau tetap tidak bergerak. Han Li membentuk seni pedang dengan tangannya, dan semua lampu pedang hijau langsung mengarah ke bawah, gerakan mereka rapi dan seragam. Aura dingin tiba-tiba menyebar. Hu Zhen dan yang lainnya merasakan aura ini, dan kemudian melihat puluhan ribu pedang, seperti formasi tentara yang agung, dan tiba-tiba merasa bahwa formasi pedang Sekte Myriad, yang telah disatukan oleh ribuan orang,
hanyalah seperti sebuah tentara yang lemah. Pergi! Dia berteriak ringan, dan tiba-tiba ada semburan lampu hijau, dan puluhan ribu pedang ditembakkan. Cahaya pedang yang lebat menarik lampu ekor hijau panjang dan sempit di udara, tampak seperti sekelompok bintang jatuh, sangat cemerlang. 9 ular raksasa itu sepertinya sudah mencium bahaya, dan sudah kabur ke kedalaman kabut tebal. Tapi cahaya pedang dari pedang hangat awan bambu langsung mengejar mereka, dan satu persatu, semua menghilang ke dalam kabut tebal. Dengan serangkaian suara yang menghancurkan bumi, beberapa gunung yang mengambang di kabut tebal ditembus oleh lampu pedang, dan runtuh satu demi satu. Secara alami, ada juga hantu putih yang tak terhitung jumlahnya di antaranya yang mati. Sesaat kemudian, 8 raungan binatang yang menyedihkan datang dari kedalaman kabut tebal. Sudut mulut Han Li meringkuk, dan sosoknya melintas, dengan santai melayang ke dalam kabut tebal. Begitu dia terbang ke kabut tebal, dia tidak bisa menahan cemberut. Kabut tebal ini sebenarnya memiliki fungsi untuk memblokir indera ilahinya. Di atas, pemuda berwajah bulat dan yang lainnya melihat sosok anggun Han Li terbang ke kabut tebal, dan langsung merasa sangat nyaman. Satu persatu, mereka berseru, Penatuali benar-benar memiliki sikap pedang abadi. Ketika Hu Zhen mendengar ini, dia tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, dia tiba-tiba teringat rumor yang tersebar luas di sekte tersebut. Dikatakan bahwa selalu ada Dewa Pedang Agung yang tersembunyi di Jalan Naga Obor, yang dikenal sebagai kultivator pedang nomor 1 di selatan surgawi. Pikiran ini hanya terlintas di benaknya sesaat. Lagi pula, rumor tak berdasar semacam ini kemungkinan besar hanyalah rumor yang disebarkan oleh orang-orang di sekte tersebut. Bahkan dengan kultivasi dan pengalaman dari banyak dewa sempurna di sekte tersebut, mereka belum pernah mendengar tentang tempat bernama Tianan. Dalam kabut tebal, mata Han Li bersinar dengan cahaya biru saat dia melaju ke bawah. Segera, dia mengejar ratusan mil. Sepanjang jalan, dia melihat bongkahan batu besar mengambang di mana-mana, yang merupakan pegunungan yang telah terpotong oleh cahaya pedangnya. Namun, kedalaman jurang masih jauh melebihi ekspektasinya. Setelah terbang hampir 1000 mil, dia masih tidak bisa melihat dasar jurang. Cahaya di sekitarnya sangat redup, dan kabutnya begitu pekat hingga hampir padat. Indera ilahinya telah diblokir lebih dari setengahnya, dan dia tidak bisa merasakan apapun di luar radius 3000 kaki. Di depannya, jika bukan karena roh Mingking, dia tidak akan bisa melihat apapun. Melihat bayangan raksasa buram di sekelilingnya, Han Li menyadari bahwa ada juga gunung besar yang mengapung di jurang yang gelap, dan tampaknya ada lebih banyak daripada di atas kabut. Seolah-olah jurang ini adalah bagian utama dari alam rahasia gunung melayang. Meskipun beberapa gunung di dekatnya gelap, dia bisa melihat bayangan di atasnya, seolah-olah ada makhluk hidup yang bergerak, tetapi dia tidak tahu apakah mereka adalah goul putih yang tersisa. Dia terbang jauh ke bawah, dan jarak antara dia dan pedang terbang semakin dekat. Akhirnya, setelah melintasi gunung yang sangat besar, dia melihat cahaya hijau di kedalaman kabut tebal. 9 pedang terbang hijau dikelilingi oleh bayangan pedang hijau besar, yang tertancap di gunung hitam besar. Sebelum dia bisa mendekat, raungan binatang rendah terdengar dari puncak gunung hitam. Han Li memusatkan pandangannya dan melihat bahwa setiap pedang terbang biru memantulkan cahaya hitam yang berkilauan. Dengan bantuan cahaya hijau pada pedang, dia melihat bahwa seluruh gunung terjerat oleh tubuh ular hitam yang sangat tebal. 9 kepala besar tertancap di tanah, dan masing-masing memiliki pedang terbang yang dipaku padanya. Setelah mencari beberapa saat, Han Li menyadari bahwa itu bukanlah 9 ular raksasa, melainkan ular berkepala 9. Pada saat ini, 9 kepala ular raksasa itu telah tertusuk pedang, dan sebagian besar matanya kehilangan cahaya. Hanya mata kepala di tengah yang masih berkedip dengan cahaya keemasan redup,
tapi sepertinya tidak ada banyak kehidupan yang tersisa di dalamnya. Han Li melambaikan satu tangan, dan pedang terbang yang tertancap di kepala ular itu langsung berdengung. Setelah getaran, itu terbang mundur dan bergabung menjadi pedang hijau di udara, kembali ke sisinya. Dia mengangkat tangannya untuk memegang gagang pedang, dan terbang di depan kepala ular, yang masih memiliki jejak kehidupan, dan menatap matanya. Tiba-tiba, Han Li mengerutkan kening, dan ujung jari kakinya menyentuh kepala ular itu, dan seluruh tubuhnya terbang ke belakang. Dia melihat kepala ular itu meledak dengan keras, daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan bayangan hitam melompat keluar darinya, dengan cepat mengejar Han Li. Han Li melihat dengan hati-hati, dan menemukan bahwa itu adalah seorang pemuda yang mengenakan baju besi bersisik hitam. Pipinya pucat pasi, dan matanya sangat ramping, hampir miring ke kedua sisi pelipisnya. Tidak ada alis di atas matanya, dan botak. Pipinya kurus, dan rahangnya menonjol. Hanya ada 4 gigi tajam di mulutnya, dan masing-masing memiliki lidah ular merah. Di kedua sisi bahunya, ada 4 sarkoma seukuran kepalan tangan. Dia tampak seperti binatang iblis jelek yang belum sepenuhnya berubah. Sosoknya melintas dalam kabut tebal, dan kecepatannya sangat cepat. Dia memegang tulang tajam putih yang tidak diketahui di tangannya, dan menusuk langsung ke jantung Han Li. Han Li mengayunkan pedang di tangannya ke bawah, dan menebas tulang tajam putih itu. Saat ujung pedang hendak jatuh ke tulang yang tajam, sosok iblis ular itu dengan anehnya menoleh ke samping, dan lehernya tiba-tiba memanjang lebih dari 10 kali lipat. Kepalanya mengelilingi Han Li, dan mulutnya yang berdarah terbuka lebar untuk menggigit leher Han Li. Dang! Suara garing terdengar, dan tulang tajam putih itu dipotong oleh pedang Han Li. Dan saat ini, gigi tajam iblis ular itu sudah mencapai leher Han Li. Saat hendak menggigit, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di belakang Han Li, dan sebuah roda bundar muncul, bersinar terang. Pada roda bundar, 24 rune tembus pandang berputar dan berkilat, dan darinya muncul fluktuasi hukum yang sangat jelas, dan langsung menyelimuti radius 10 kaki. Dalam sekejap, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, dan kabut tebal sepertinya berhenti melonjak, mengeras di sekitarnya. Jejak ketakutan melintas di mata iblis ular itu. Meski tubuhnya tidak terasa berat sedikit pun, gerakannya menjadi sangat lambat. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, tidak bisa menutupnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Han Li tersenyum dan menjauhkan lehernya dari taring Han Li. Sepertinya efeknya tidak buruk. Han Li terkekeh, berbalik, dan meraih lehernya dengan satu tangan. Tangannya yang lain langsung terangkat, dan menamparkan ke arah kepalanya. Dia awalnya memiliki ide untuk menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatan roda kebenaran, jadi dia sengaja membiarkan siluman ular mendekatinya. Kalau tidak, dengan kultivasinya saat ini, iblis ini pasti sudah mati 10 kali. Bang! Suara semangka pecah perlahan terdengar, dan sepertinya memanjang lebih dari 10 kali. Han Li mengeluarkan yuanying hitam yang belum dewasa dari kepalanya yang patah, dan dengan gosokan telapak tangannya, itu berubah menjadi abu terbang. Kemudian, cahaya roda emas di belakangnya memudar, dan perlahan menyatu dengan tubuhnya. Setelah roda kebenaran menghilang, ruang di sekitarnya segera kembali ke keadaan semula, dan kabut tebal mengalir kembali secara normal. Tubuh siluman ular juga terjatuh, namun karena lehernya masih berada di tangan Han Li, ia tidak langsung jatuh ke dalam jurang. Tampaknya dengan restu dari pola 24 Dao, jangkauan pengaruh roda harta karun tidak banyak berubah, tetapi efek perlambatan telah meningkat banyak, seharusnya lebih dari 10 kali lipat. Han Li bergumam, kali ini, butuh banyak usaha untuk membuka aperture abadi ke-12, butuh hampir semua waktu yang digunakan untuk membuka aperture abadi sebelumnya yang ditambahkan bersama. Selain itu,
Ini adalah hasil dari terus-menerus meminum semua jenis pil berharga untuk meningkatkan tingkat kultivasi, jika tidak, akan memakan waktu 100 kali lebih banyak dari biasanya. Kali ini, ia berhasil maju ke tahap tengah dewa sempurna, dan mengolah tingkat pertama dari kitab suci roda kebenaran. Dia secara resmi memenuhi syarat untuk memahami kekuatan hukum waktu, dan mencoba menyingkat benang hukum. Saat Han Li berpikir begitu, dia menarik mayat iblis ular itu ke sisinya dengan satu tangan, dan mengeluarkan pelet emas gelap dengan sedikit bau amis dari rongga dadanya, dan menyimpannya. Kemudian, dia melemparkan mayat iblis ular itu lebih dalam ke jurang. Setelah beberapa lusin napas, tiba-tiba terdengar suara perkelahian dan gigitan dari bawah. Di kedalaman jurang ini, tampaknya ada lebih banyak makhluk jurang. Han Li menghadapi jurang, dan setelah menatap sejenak, dia menarik pandangannya dan berbalik ke puncak gunung tempat ular raksasa itu sebelumnya bercokol. Tubuh ular yang bercokol di puncak gunung berangsur-angsur mengering, dan berubah menjadi ular besar berkepala 9. Menurut dugaan Han Li, iblis ular ini dekat dengan dewa sempurna tahap awal, tetapi dia tidak tahu mengapa itu mulai mengelupas dan berubah baru-baru ini. Karena membutuhkan banyak makanan untuk berburu hantu putih di area yang luas, ia bahkan keluar dari jurang dan membunuh murid-murid Tao Naga Obor. Setelah terluka oleh pedang hangat awan bambu hijau, ia tidak punya pilihan selain mengubah secara paksa, dan akibatnya, ia dibunuh oleh Han Li. Dengan lambaian telapak tangannya, Han Li menyimpan ular itu ke dalam gelang penyimpanannya. Benda ini sangat keras dan memiliki tingkat khasiat obat tertentu. Apakah itu menyempurnakan baju besi atau eliksir yang berharga, itu bisa sangat berguna. Tanpa kulit ular sebagai penutup, penampilan sebenarnya dari seluruh gunung melayang terungkap, dan ada bercak cahaya neon biru yang menyinari itu. Han Li terbang lebih dekat untuk melihatnya, dan menemukan bahwa ada lusinan tanaman biru yang tampak seperti kristal es yang tumbuh di gunung melayang, terlihat mirip dengan anggrek, tetapi daunnya transparan dan cerah, dan terlihat sangat luar biasa. Namun, melihat tidak banyak fluktuasi kekuatan spiritual, dan sepertinya hanyalah tumbuhan biasa. Pada saat ini, daun rumput roh biru ini tiba-tiba bergetar pada saat yang sama, dan mengeluarkan suara mendengung. Suara itu sangat lembut pada awalnya, tetapi setelah menyebar di jurang yang kosong, menjadi semakin keras. Ini adalah, Han Li mengerutkan kening, dan tiba-tiba teringat bahwa kabut tebal yang muncul secara tidak normal kali ini tampaknya disertai dengan suara aneh ini. Setelah berpikir sejenak, dia mengumpulkan semua rumput roh biru ini dan menyimpannya. Setelah memeriksa jurang sejenak dan memastikan bahwa tidak ada lagi rumput roh seperti itu, sosok Han Li tersapu, dan dia mempercepat. Namun, saat dia hendak keluar dari kabut tebal, dia tiba-tiba berhenti. Alih-alih bergegas keluar, dia menyapu ke arah gunung terapung yang sudah runtuh. Gunung-gunung ini awalnya berada di luar kabut tebal, dan ada banyak rerumputan roh yang tumbuh di atasnya. Kali ini, karena kejadian tak terduga ini, semua ditelan oleh kabut tebal, dan dalam hal ini, sekte tersebut secara alami tidak dapat mengejar masalah tersebut.